Bener banget. Nabi itu kaya. Nabi Muhammad terluka, Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad miskin, Nabi Muhammad dilempari debu sampai nggak kelihatan, nggak tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad dari banyaknya debu. Sampai Sayyidah Fatimah bercerita, sesudah wafatnya ibunda, ini abah saya nih pulang seperti apa keadaannya, pulangnya selamat apa enggak nih. Nabi pulang dalam keadaan memar-memar tubuhnya, pernah. Nabi Muhammad sujud dilempari kotoran dari bangkainya unta yang udah diam 3 hari, pernah. Kita nggak pernah sampai segitunya. Kita nggak pernah yang kita cinta. Betul, teman-teman, betul. Kehilangan orang yang kita cinta. Ibu kita meninggal, berat. Ayah kita meninggal, berat. Yang sudah punya anak, anakmu meninggal, saya nggak bisa bayangin kayak apa beratnya. Yang punya suami, suaminya meninggal, berat, pasti berat. Saya punya teman, saya punya kenalan seseorang, dia anaknya meninggal, satu, dia nangis, dia bilang berat bener anak meninggal. Anaknya meninggal lagi di pondok pesantren, dipesantrenin, meninggal di pondok pesantren. Kayak apa rasa hatinya ibu dapat telepon dari pondok pesantren ngasih tahu, kamu mau ngarep jadi siapa? Hingga kamu berpikir bahwa hidup akan berjalan dengan baik-baik saja. Pasti diuji, Bu. Pasti kamu diuji, Dek. Pasti kamu diuji, Kak, Nak. Semua dari kita masing-masing sudah ada takaran ujiannya masing-masing, tak akan pernah melewati dari batasan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bicara ujian, Nabi Muhammad jagonya. Bicara ujian, Nabi Muhammad juaranya. Bicara penderitaan, Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang disampaikan Nabi Muhammad, al-bala muwakkalun bil anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Ujian sudah Allah pas-paskan, ujian sudah Allah takar sesuai keimanan. Karenanya yang paling banyak mendapatkan ujian adalah para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang soleh, sesuai dengan ujiannya masing-masing, sesuai dengan keimanannya masing-masing. Jangan takut diuji. Takutlah tidak dapat menjalaninya dengan cara yang semestinya. Tak ada yang salah dari ujian. Ia ada untuk menaikkan kelasmu. Tak ada yang salah dari ujian. Ia ada untuk menaikkan imanmu. Seperti yang sering saya sampaikan, Allah adalah dokter paling profesional. Kita datang ke dokter, kadang kalau sakitnya ringan dikasihnya obat, pil-pil pahit dalam kehidupan. Biar kamu sembuh, biar sakit kamu gak berlarut-larut,
Tapi terkadang dikasih pil aja nggak nyampe, nggak sembuh. Karenanya perlu yang lebih berat, disuntik. Ada tuh suntikan dalam kehidupan. Berasa sakit, tapi jangan salah. Dia menyakitimu, memberimu rasa sakit bukan karena membencimu. Sama halnya dengan dokter, dia menyuntikkan obat di dalam tubuhmu bukan karena membencimu. Sesudah keluar dari sana kamu malah berterima kasih kepadanya. Apalagi sesudah kamu merasakan sekarang tubuh saya sudah jauh lebih sehat, kamu akan bilang makasih ya dok udah disuntik. Sakit padahal. Allah tuh gitu sama kita. Disuntiknya kamu, disakitinya kamu, dibuatnya kamu merasakan sakit, merasakan miskin, merasakan sulit. Bukan, sekali lagi bukan karena Allah membencimu, akan tetapi karena Allah hendak menyehatkanmu dari segala penyakit-penyakit yang ada dalam dirimu, yang bisa menghalangkan keimanan, yang bisa menghalangkan rahmat, yang bisa menghalangkan kasih sayang untuk turun kepadamu. Dan terkadang ada di antara kita yang disuntik udah gak mempan nih, maka dokter tersebut memberikan kepadamu operasi. Jauh lebih sakit, jauh lebih berat. Gak apa-apa, udah diukur sama dokternya, profesional, dia sudah ngukur. Ini kuat nih, ini kuat nih. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka tetaplah percaya, yakin bahwa apa yang Allah berikan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Kamu pasti diuji, Bu, dengan sakit masing-masing dengan takarannya. Ada yang sakitnya berat, ada yang sakitnya ringan tapi sering, ada yang sakitnya suka mendadak-dadak tapi sembuhnya juga mendadak-dadak. Ada yang sakitnya datang pelan-pelan tapi sembuhnya juga pelan-pelan. Semuanya untuk menaikkan derajatmu, menaikkan kelasmu. Kelas yang mana ustazah? Kelas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini. Kita diberi ujian, diberi derita dalam kehidupan. Unanya terkadang Allah memberikan sakit di matamu, lemah di penglihatanmu, sebab matamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang indah. Habib Umar bilang, at-tahir la yanzur ilaihi illa tahir. Nabi Muhammad suci tak akan bisa dilihat di akhirat kecuali oleh mata yang suci. Sementara mata kita yang sejatinya dipersiapkan Allah untuk melihat Nabi Muhammad, rupanya sudah terlanjur belepotan dosa, sudah penuh dengan penyakit-penyakit yang terdiri dari dosa-dosanya. Untuk itu Allah perlu mengujimu dengan derita.
Allah perlu mengujimu dengan derita. Telingamu dipersiapkan untuk mendengar saat Nabi Muhammad berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Tapi matamu berlumuran dengan penyakit, tapi telingamu berlumuran dengan penyakit-penyakitnya. Senang mendengarkan keburukan, senang mendengarkan hal-hal yang semestinya tidak diperkenankan. Karenanya Allah perlu mensucikannya dengan derita. Mulut kamu, gigi kamu, lisan kamu, bibir kamu dipersiapkan untuk satu hari nanti kamu bisa berucap salam di hadapan Nabi Muhammad. Tapi kan mulut kita berlumuran dengan dosa, penuh dengan penyakit-penyakitnya, perlu dibersihkan, perlu disucikan, perlu disembuhkan. Itu sebabnya Allah ngasih kita sakit gigi, Allah ngasih kita sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Jadi iklan larutan ya. Begitu pula dengan seluruh anggota tubuh kita. Terutama Allah menyiapkan hatimu, Allah menyiapkan ruhmu. Hati yang mencintai manusia lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya perlu disembuhkan. Hati yang sangat bergantung dengan harta, dengan uang, dengan dunia, yang kayaknya kalau nggak punya uang kayak kiamat, padahal kalau terlambat sholat biasa-biasa aja. Hati yang ini perlu disembuhkan, teman-teman. Kamu seolah berkata bahwa kehilangan uang 100-200 ribu lebih berat bagi hatimu daripada kehilangan Allah dalam hidupmu. Hati kita perlu disehatkan, hati kita perlu disembuhkan. Untuk itulah Allah berulang-ulang kali mematahkan hati kita. Itu sebabnya Allah berulang-ulang kali membuat kita jatuh dan kecewa, biar kita ngerti yang seharusnya dicinta adalah Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad. Dan rahmat Allah dalam perjalanan kita menghadapi badai ujian dalam kehidupan kita. Entah itu pil pahit, entah itu suntikan yang menyakitkan, atau bahkan operasi-operasi yang membutuhkan waktu yang panjang untuk kesembuhan. Kita sudah diberi imam, kita sudah diberi pemimpin, kita sudah diberi panutan, Nabi kita Muhammad. Ia diuji dengan berbagai macam ujian, bukan untuk menaikkan kelasnya, sebab tak ada kelas yang lebih tinggi daripada kelasnya. Bahkan sebelum alam semesta
Nabi Muhammad diberi ujian dalam kehidupannya, derita yang sangat banyak dalam hidup beliau. Dilempari anak kecil dengan batu kerikil hingga berdarah-darah betis mulia Nabi Muhammad. Betis, sepasang betis satu-satunya yang pernah sampai di Sidratul Muntaha harus terluka karena dilempari anak kecil dan budak-budak hina. Tapi Nabi merasakannya. Untuk apa? Naik kelas? Bukan. Rutabun taskutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Kata Habib Ali Habsyi, derajatnya Nabi Muhammad taskutul amaniyu hasra. Harapan seseorang putus asa dengan hanya melihatnya. Derajat mustahil dijangkau oleh siapapun. Kelas yang mustahil bisa diraih oleh siapapun. Kelasnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Bagaimana menurutmu kelas seseorang yang Allah sandingkan nama Allah hanya dengan namanya di tiang-tiang arsy, di pintu-pintu surga? Bagaimana menurutmu? Ia tak perlu ujian untuk menaikkan kelasnya. Ia sudah berada di kelas tertinggi. Untuk menghapuskan dosa, kita semua tahu nabi-nabi maksum, nabi-nabi mustahil berbuat dosa. Tapi Nabi diberi ujian, Nabi diberi derita. Kenapa? Untukmu, untukku, untuk kita. Nabi oleh Allah diberi banyak kesusahan, banyak derita, banyak kesakitan, banyak kemiskinan, hingga mengganjal perutnya dengan batu. Jenis kelaparan macam apa itu? Saudara sekalian, bahkan di saat perang seperti sekarang di Palestina, saya tak pernah melihat, wallahu a'lam, tapi saya tak pernah melihat seseorang sampai mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Nabi Muhammad merasakannya. Bukan sekali, dua kali. Sampai para sahabat mendengar suara gemertakan batu saat ruku sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung itu menaruhkan beberapa batu di perut beliau yang mulia dari laparnya beliau, hingga suara batu bebatuan tersebut terdengar di saat Nabi Muhammad mengarah ke ruku ataupun bangun dari ruku ataupun hendak sujud. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad Allah berikan derita yang paling besar-besarnya, yang paling tinggi-tingginya untuk kita umatnya. Sehingga siapapun dari kita, di saat badai ujian datang dalam kehidupan kita, di saat musibah-musibah, derita-derita, kesulitan-kesulitan, kecewa, galau, apapun yang kamu rasakan dalam kehidupan, datanglah kepada Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Dia
Dia dapat mendekapmu dengan kasih sayangnya, seraya mengatakan, saya tahu rasanya. Saya pernah mengalaminya. Saya tahu rasanya, sebab saya pernah mengalaminya, yang bahkan lebih berat, lebih besar dari apa yang kamu rasakan. Maka tetaplah di sini, bersabarlah hingga kita dapat berjumpa di depan telagaku suatu saat nanti. Diucapkan Nabi ketika haji wada di hadapan seluruh sahabat-sahabatnya, 124.000 sahabat dari Ansar, dari Muhajirin, tua, muda, anak-anak, balita, bayi, dibawa semua saat itu ikut haji wada bersama dengan Nabi Muhammad. Laki-laki, perempuan, dari kota, dari desa, berilmu ataupun tidak berilmu, semuanya, kaya, miskin, umat Nabi Muhammad SAW, perwakilan kita semua hadir menyaksikan ketika Nabi Muhammad berpesan untuk kita umatnya sepanjang zaman. Diawali ucapannya dengan mengatakan, falyuballighu syahid minkumul ghaib, yang hadir di antara kalian harus menyampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini dari generasi-generasi yang berikutnya. Sampaikan secara bergantian dariku, kata Nabi Muhammad. Sampaikan secara bergantian kepada umatku. Aku menyampaikannya kepada kalian, kalian menyampaikannya kepada generasi tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya terus sampai di zaman kita sekarang ini. Disampaikan oleh para ulama-ulama, dituliskan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad menyampaikan pesannya kepada kita sekalian, fasbiru hatta tulku alayyal haud, wahai umatku, bersabarlah, bersabarlah hingga kalian menjumpaiku di depan telagaku. Maka untuk segala deritamu tidak masalah selagi itu membawamu kepada perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu dikasih sakit, saat kamu sakit kamu bilang, diri, badan, gak apa-apa ya, sakit sedikit, kita nanti ketemu sama Nabi Muhammad. Saat kamu kecewa, saat kamu kehilangan seseorang, saat hatimu terluka, sampaikan pada hatimu, wahai hati, bertahanlah, wahai diri, sabarlah. Gak apa-apa, gak apa-apa dikecewakan, gak apa-apa patah, gak apa-apa kehilangan, asal kita akan tetap berjumpa dengan Nabi Muhammad.
Kalau kamu dikasih kemiskinan, bilang sama dirimu, wahai diri yang sabar, Nabi kita lebih miskin daripada kita. Wahai diri yang sabar, jangan pinjol, jangan judi, jangan nyuri, jangan minta kepada manusia siapapun itu orangnya. Wahai diri tetaplah elegan, wahai diri tetaplah anggun, wahai diri tetaplah aziz, tetaplah afif, tetaplah terhormat. Jangan sampai kemiskinan membuat kita hina hingga kehilangan kesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, jangan pernah batalkan janji pertemuanmu dengan Nabi Muhammad. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk kita. Nabi Muhammad ada untuk kita. Kasih sayangnya menurutmu buat siapa? Kasih sayangnya Nabi Muhammad tuh besar banget. Ibaratnya kasih sayangnya Nabi Muhammad tuh kapal. Itu kapalnya muat buat semua umat Islam. Bahkan muat buat semua umat Islam dikali 2, dikali 3, dikali 10, muat. Kasih sayangnya Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai mengatakan tentangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang bagi semesta, bagi seluruh umat manusia. Besar sekali kasih sayangnya. Cukup bagimu teman-teman, cukup. Masalahnya hanya ada pada dirimu sendiri. Kamu minta atau kamu malah berlari menjauh darinya? Kamu dekati atau kamu malah tidak peduli? Kamu mengejar atau justru malah lari menjauh darinya? Yuk, dia ada untuk kita. Maka mari kita kejar di sisa hidup yang kita punya. Entah tersisa berapa bulan lagi, entah tersisa berapa tahun lagi, bahkan mungkin entah tersisa berapa hari lagi. Tapi saya, kamu, kita semua pasti akan mati. Dan ketika mati ditutuplah sudah pintu kita dapat mengejar dan mendekati Nabi Muhammad. Begitu ajalmu tiba, begitu ajalku tiba, kita sudah tak lagi punya peluang untuk mendekati Nabi Muhammad. Kita tak lagi punya kesempatan untuk bisa mengejar Nabi Muhammad. Sekarang kesempatannya masih ada padamu, kesempatannya masih ada padaku. Mari segera kita kejar baginda Nabi Muhammad.
Dekati Nabi. Dekati Nabi. Dosa-dosa kita perlu ampunan. Kalau kamu kepengen hidupmu tidak terlalu banyak derita dan kesusahannya, dosa-dosanya biarkan gugur dengan sendirinya. Sebab ketika kamu sehat, bukankah kepada seseorang yang sudah sehat, dokter hanya akan berkata padanya, selamat, penyakitmu sudah tak ada lagi dalam tubuhmu, pulanglah dan beristirahatlah. Wasalli alaihi wartah. Tadi ada tuh salah satu bacaan yang dibaca sama siapa tadi? Salli alaihi wartah. Terus apa tuh? Walqa unsi wafrah. Bersolawatlah padanya, kemudian bersantailah. Walqa unsi wafrah. Sesudahnya bersenang-senanglah dan berbahagialah. Kapan itu? Kalau kamu sudah jadi hamba-hamba yang dosamu tak lagi tersisa. Kalau kamu sudah jadi hamba-hamba yang sembuh dari segala macam penyakit-penyakit yang ada dalam hatimu. Para wali-walinya Allah hidup dalam ketenangan yang luar biasa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya para kekasih-kasih Allah, mereka tidak punya rasa takut dan tidak pula khawatir. Sekarang masalahnya tinggal satu. Gimana cara kita mau ngejar Nabi Muhammad? Gimana cara kita mau mendekati Nabi Muhammad? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, deketi dengan cinta. Pelajari sejarahnya, cari tahu Nabi itu kalau dapat ujian, kalau dapat derita, Nabi berbuatnya apa. Cari tahu Nabi nyuruh kita saat diuji ngapain. Nabi nyuruh kita nomor 1 banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena kita tuh diuji karena dosa-dosa kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tuh dikasih pil pahit, disuntik, adalah untuk menyembuhkan kita dari penyakit yang tak lain tak bukan adalah dosa-dosa kita. Karenanya biar pendek masa deritanya, banyak senengnya, banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah. Sebelum tidur minta ampun, habis selesai sholat mohon ampun. Di majlis kita mohon ampun. Diajarin juga menabi, kalau kita sedang diuji dengan apapun, banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Kata Nabi Muhammad, innal sadaqah, innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Sesungguhnya bala, musibah, ujian, derita yang datang kehalangan kalau dicegah sama sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, bakiru bis sadaqat. Kalau mau sedekah segerakanlah, jangan tunda-tunda.
Fa innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah, karena bala kehalangan kalau terhalang oleh sedekah. Diajarin sama Nabi juga hal yang indah luar biasa untuk kita menghadapi derita, yaitu dengan berdoa. Doa. Jangan jauh-jauh hidupmu dari doa. Terutama di sepertiga malam yang terakhir, teman-teman. Ini kayak masa-masa sekarang nih. Patah hati kita melihat penderitaan saudara-saudari kita di Palestina, di Gaza. Menurut saya hal yang sangat berpengaruh adalah guncangan arsy, sehingga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya kepada mereka. Gimana caranya? Guncang arsy Allah dengan doa-doamu, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Karena doa-doa tersebut menembus lapis langit, saudariku sekalian. Bahkan qada, keputusan-keputusan Allah, takdir-takdirnya Allah, la yaruddul qada illa du'a. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang menghalangkan qada qadarnya Allah lebih daripada doa. Siapa nih di antara kita yang sejak mendengar berita peperangan di sana, sejak melihat di televisi ataupun di media-media sosial tentang apa yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di sana, siapa di antara kita yang saat tahajudnya di waktu sujud ia menangis memohon kepada Allah, ya Allah unsurna wal muslimin, ya Allah tolonglah kami dan tolonglah umat Islam. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh dengan linangan air mata meminta kepada Allah, ya Allah kasihanilah mereka, ya Allah. Saudara-saudariku yang ada di sana kasihani, ya Allah. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua yang kehilangan anak-anaknya, istri suami yang kehilangan pasangannya, bahkan orang-orang yang kehilangan anggota tubuhnya. Kasihanilah mereka, ya Allah. Doa menembus lapis langit. Nabi mengajarkannya kepada kita. Dan tentu saja hal terindah lain yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita adalah bersolawatlah, ucaplah salam, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, ucapkanlah salam padanya. Tiap kali kamu bersolawat, dengarkan saya teman-teman, tiap kali kamu bersolawat, saya tahu kamu sekarang sedang mendengarkan saya, tapi yang ini tolong dengarkan tak hanya dengan telingamu, tapi dengan hatimu, sebab saya menyampaikannya dengan sepenuh hati saya. Tiap kali kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, tiap kali kamu bersalam kepada Nabi Muhammad, kamu sedang mengetuk pintu Nabi Muhammad. Tiap kali kamu membaca, tapi tak hanya dengan lisanmu, tapi juga dengan hatimu, kamu berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Atau kamu membaca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Atau saat kamu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apapun solawat yang kamu baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Salawat apapun yang kamu baca, tiap kali kamu membacanya, kamu sedang mengetuk pintu Nabi Muhammad yang datang dan mengetuk pintu. Kamu boleh berharap satu hari nanti dia akan membukakan pintunya. Maka untuk segala apapun yang datang dari kehidupanmu, dari kesulitan-kesulitan kehidupan, bersolawatlah, kemudian tunggulah sampai dia membukakan pintu. Bersolawat pakai hati, bukan hanya sekedar pakai lisan. Bukan urusan saya solawat tiap hari sekian ribu kali, tapi hanya sekedar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang saya maksudkan. Akan tetapi solawat yang kamu datang, kamu membayangkan dirimu dengan sepenuh kerinduan datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian kamu berkata, ya Allah, sampaikanlah solawat dan salammu untuk baginda kami Nabi Muhammad, sebab dia adalah tibbil qulub, dokter buat hati kami ya Allah. Karenanya karuniakanlah syifa, karuniakanlah kesembuhan, kesehatan, keselamatan bagi hati-hati kami. Saudariku sekalian yang saya muliakan, senjata indah, cara paling ampuh telah disampaikan Nabi Muhammad untuk kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Mendekatlah terus kepadanya, senantiasalah bersolawat padanya, penuhi hatimu dengan cinta dan rindu padanya. Senantiasalah hatimu menghadirkan, mengadu, menyampaikan kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Dan tunggulah, jika kamu terus melakukannya, satu hari nanti dia akan membukakan pintu. Yuk, mumpung lagi kumpul semuanya nih di sini, kita akan akhiri majelis kita dengan kita membaca sholat. Kita niatkan hati kita biar pada sehat semua, badan kita biar pada sehat semua, mata zahir, mata batin biar pada terang semuanya, hingga mata batin kita Allah izinkan untuk memandang manusia paling indah baginda Nabi besar Muhammad dan bertemu dengannya dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kita baca tibbil qulub
Silahkan yang masih ada air dibuka. Nanti anak-anaknya dikasih, suaminya dikasih, orang tuanya mungkin yang ada bersamamu. Kita minta kepada Allah semua kesulitan-kesulitan kita, semoga Allah berkenan untuk menjadikan baginda kita Nabi besar Muhammad sebagai penawar, sebagai solusi terbaik, sebagai hadiah terindah bagi semuanya insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah bil qabul wa tahmi kulli sul ma'mun wa biniyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Amin ya Allah. Silahkan masing-masing sebutkan hajatnya. Amin ya Allah. Dan hajat kami adalah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah syafaat baginda kami Nabi besar Muhammad, pertolongan dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Engkau bagikan padanya kasih sayang yang sangat besar? Bukankah kasih sayangnya layak untuk kami semuanya ya Allah, umatnya, kami umatnya, kami umatnya. Karuniakanlah kepada kami kasih sayangnya ya Allah. Hingga kami jadi umatnya yang benar. Hingga Engkau bimbing kami ya Allah. Syafaat Nabi Muhammad ya Allah.
untuk lisan-lisan kami, biar dia dapat senantiasa berbicara yang benar, tidak menyakiti siapapun. Amin. Ya Allah, syafaat dan kasih sayang Nabi Muhammad untuk seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Amin. Agar dia bisa menjadi anggota tubuh yang terjaga, Ya Rabb. agar mata kami layak berjumpa dengannya ya Allah. Ya Rabb. Amin ya Allah. Agar tangan kami layak untuk bersalaman dan mencium tangannya ya Amin Allah. ya Allah. Ya Rabb. Agar kaki kami layak untuk melangkah di belakangnya ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Syafaatnya untuk kami ya Allah. Amin ya Allah. Kasih sayangnya untuk kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Untuk hati kami, Amin. biar hati kami ngerti siapa yang harus dia cinta. Biar hati kami faham harus kecewa dari apa, harus bangga dari apa, harus senang dari apa, Amin. harus sedih dari apa. Amin ya Allah. Ya Allah, kasih sayang Nabi Muhammad untuk Ya kami Rabb. ya Allah, Ya Rabb. hingga mendidik hati-hati kami, Amin. memperbaiki hati-hati kami, membersihkan hati-hati kami, mensucikan hati-hati kami. Kasih sayang Nabi Muhammad ya Allah untuk hati-hati kami, biar gak kebanyakan cinta terhadap dunia ya Allah. Amin ya Allah. Biar hati kami tidak terlampau bergantung dengan dunia ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Ya Allah, kasih sayang Nabi Muhammad untuk kami, Amin ya Allah. membimbing hidup kami, Amin. membimbing saat mati kami. Amin. Kasih sayang Nabi Muhammad Ya untuk Rabb. alam kubur kami ya Allah. Ya Rabb. Kami yang takut kegelapan, Amin. sinarkanlah kubur kami nanti dengan kasih sayang Nabi Muhammad, Amin. dengan cahaya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kami yang takut sendirian ya Allah, Amin. perkenankan kami berjumpa Nabi Amin. Muhammad Amin ya Allah. di dalam alam kubur kami ya Allah. Amin ya Allah. Kami yang takut kesempitan, Amin. bukankah kasih sayang Nabi Muhammad luas? Luaskanlah kubur kami dengan Ya kasih Rabb. sayangnya ya Allah. Doa yang sama kami haturkan untuk kedua orang tua kami, Amin ya Allah. untuk suami kami, Amin ya untuk Allah. anak-anak kami. Ya Amin. Allah, anak-anak kami ya Allah, Amin. anak-anak kami ya Allah. Amin. Jadikan Nabi Muhammad menyayangi mereka ya Allah. Amin. Jangan biarkan Nabi Muhammad meninggalkan mereka ya Allah. Amin. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Ya Kami titipkan anak-anak kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah mereka hambamu, dan bukankah mereka adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Jauhkan mereka dari segala dosa ya Allah. Amin. Jauhkan mereka dari Amin. apapun yang menghalangkan mereka Amin. dari rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah dari Amin. apapun yang menghalangkan mereka dari Nabi Amin. Muhammad ya Allah. Kami titipkan mereka semua kepadamu ya Amin, ya Allah. Sampaikan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad. Allah sabar kami. Ya Allah, jika kami tak layak sampai kepada syafaat Nabi Muhammad, bukankah syafaat Nabi Muhammad Ya layak Rabb. sampai pada Ya kami? Rabb. Ya Rabb. Jika kami tak pantas untuk mendapatkan kasih sayang Nabi Amin. Muhammad, Amin. bukankah kasih sayangnya pantas untuk sampai kepada Amin. kami, sebab kami Amin. adalah umatnya. Amin ya Allah. Maka jangan halangkan kami darinya ya Amin. Allah. Nabi Muhammad untuk Amin. kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan Amin, kami ya dalam Allah. husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Jadikanlah kalimat terakhir Rabb. Amin. yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah Amin. kalimat La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan pula lah dengan kalimat tersebut, dalam kubur dengan kalimat tersebut, di mahsyar dengan kalimat tersebut, hingga datang kami ke negeri akhirat dengan kalimat tersebut, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surgamu dengan kalimat tersebut. Di belakang baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga doa-doa kita semua diijabah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.